Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Bang Medi dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya sahabat semua. Hari ini saya bisa berjumpa lagi, berbagi lagi kepada sahabat semua masih mengenai YouTube ya sahabat semua. Ini masih mengenai channel YouTube untuk kita belajar bareng ya, buat YouTube ataupun saya ini masih belajar bareng untuk apa? Untuk YouTube kita itu lebih cepat berkembang atau selalu berkembang ya, sahabat semua. Nah, di sini ya sahabat semua, ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya memanfaatkan netizen kita itu ya teman-teman semua. Bagaimana cara memanfaatkan netizen gitu. Karena yang namanya netizen ya teman-teman kan ada dua kubu. Yang pertama ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, ada yang suka, ada yang tidak suka, like atau dislike. Apapun ya teman-temannya, apapun di dunia ini pasti ada yang nggak suka dan ada yang suka. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita itu sebagai seorang kreator YouTube itu menyikapi ini semua. Karena ketika hal ini kita itu tidak bisa bersikap dengan benar, itu nanti malah kita akan rugi sendiri. Tapi di sini nanti kita bagaimana memanfaatkan netizen kita yang suka dengan channel kita, suka dengan konten-konten kita kayak gitu. Dan juga bagaimana caranya kita itu memanfaatkan netizen yang tidak suka dengan channel kita. Mereka itu kan sama ya, yang satu cinta, yang satu benci, sama kayak gitu. Yang namanya orang yang cinta itu kan pasti ingin mengetahui apa sih hal-hal baru yang kita buat. Yang namanya orang mencintai kita, orang yang mencintai channel kita, pasti dia itu ingin sekali konten terbarunya siapa sih. Kalau toh ketika kita nggak bisa membuat konten, kenapa kok nggak buat konten sih, kangen dengan kita. Itu orang yang mencintai kayak dia, yaitu kepengen merasa lebih dekat, lebih kepengen tahu. Orang yang benci itu juga sama sebenarnya, mereka itu juga kepengen tahu kita. Makanya mereka mencari detail kita, mencari kelemahan kita. Nah, orang yang benci itu kan mencari kelemahan kita, tapi dia itu selalu melihat kita. Misal ya teman-teman semua, ketika saya buat video ini, orang yang mencintai saya ya misalnya gitu, dia itu akan mengantusias melihatnya dari awal sampai akhir. Pasti itu. Yang kedua, seorang yang membenci kita atau netizen yang tidak suka dengan kita, pasti dia itu juga melihat dari awal sampai akhir konten kita. Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk mengetahui kelemahan kita, untuk mengetahui kesalahan kita kayak gitu. Nah, alhamdulillah ya, karena mereka itu sama-sama kepengen tahu kita ya, mereka itu sama-sama akan mendulang selalu akan melihat konten-konten kita kayak gitu. Ketika selalu melihat konten kita kan mereka juga salah satu viewer kita kayak gitu. Makanya ketika teman-teman semua itu kok ada yang membencinya, ya enggak apa-apa sih, fan-fan aja kayak gitu. Karena ini yang luar biasa sekali ya teman-teman, kita manfaatkan aja. Orang yang membenci kita juga kita manfaatkan gitu. Biar konten kita itu selalu up terus. Karena orang yang membenci pasti kan otomatis ya, yang namanya tidak suka dengan kita ya, seperti saya bilang tadi, otomatis dia akan mencari kesalahan kita. Jadi apapun yang kita update, apapun yang kita upload tiap harinya, mereka pasti lihat. Sama juga orang yang mencintai kita juga kayak itu, dia akan selalu melihat konten-konten kita kayak gitu. Nah,
Dari situ bisa diambil kesimpulan ya teman-teman semua, sahabatnya, bahwa kita itu sebagai kreator YouTube itu ya kita itu fokus aja dengan kerja kita, fokus aja dengan konten kita. Kalau toh mereka yang suka dengan kita ya kita itu fokus ke situ. Kita jangan pikirkan orang yang tidak suka dengan konten kita. Karena apa? Ketika kita fokus ke netizen yang nggak suka dengan kita, subscriber atau viewer yang tidak suka dengan kita, itu pasti kita malah habis ya ketika ada komen-komen negatif, itu kita langsung memikirkannya bla bla bla, itu mas stres sendiri ya teman-teman semua. Mending kita fokus kepada subscriber atau viewer kita yang suka dengan konten kita. Karena apa? Ya mereka akan ketika suka kan mereka juga akan nge-share konten kita, merekomendasikan ke banyak temennya kayak itu. Jadi ya buat viewer atau subscriber ataupun netizen yang nggak suka dengan kita ya kita biarin aja kayak gitu. Karena apa? Ya mereka juga termasuk viewer kita yang setiap hari itu menonton video-video channel kita, sehingga apa? Itu juga menambah view kita tiap harinya. Nah, jadi netizen yang suka dengan kita ataupun tidak itu sama aja menguntungkan dengan kita. Ya tugas kita itu lost doll aja, nggak usah dipikirkan apa-apa yang dirasa membuat kita itu menjadi down untuk membuat konten-konten tiap harinya. Mending kita fokus tiap harinya bagaimana caranya membuat konten yang bagus, yang mengedukasi, yang sekiranya itu bisa bermanfaat banyak orang. Kalau toh konten hiburan ya bagaimana caranya konten kita itu yang bisa menghibur banyak orang. Kalau konten tutorial yaitu bagaimana caranya kita fokus setiap harinya itu bisa menyajikan konten-konten itu yang bermanfaat, bukan konten-konten sampah yang membuat YouTube itu menjadi apa? Beranda YouTube itu jadi nggak ini ya, kurang positif. Walaupun ya banyak ya yang membuat konten-konten yang sebenarnya secara moral itu kurang bagus, tapi banyak subscriber, banyak viewernya kayak gitu ya. Itu kan mereka ya, tugas kita sekarang ini bagaimana ketika kita itu bisa membuat konten-konten yang positif dan bermanfaat. Ya, pesan saya terakhir ya itu jangan banyak memikirkan netizen yang suka atau tidak ya. Fokuslah membuat konten yang dirasa bermanfaat, yang mengedukasi dan yang positif. Netizen sama orang yang suka dan tidak suka, orang yang like atau dislike kita itu, mereka itu sama-sama menguntungkan kita, karena mereka itu sama-sama akan selalu melihat konten-konten kita. Dan itu dari saya. Tetap semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.